Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah amma ba'du. Rabbi syarah li sadri amin wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah sadaya puji urang sanggakeun walik Allah utamina nikmat sehat wal afiat. Sonten ieu urang tiasa ngalajengkeun darasan Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 12. Surat Al-Mujadalah ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu iza najaitumur rasuli. Surat Al-Mujadilah ayat 12. Rahmat azim wa salam sejahtera mudah-mudahan dilungsurkeun ka Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng kula wargi sahabat termasuk urang sadaya. Mudah-mudahan kalebat umatna amin ya robbal alamin. Urang kawitan ku sasarengan maos doa mohon rahmat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Surat Al-Mujadalah ayat surat nuka 58 ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah zalika khairul lakum wa athhar. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
منكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat hadani Allah wa iyyakum. Al-Quran adalah kalam Allah nu dilungsurkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngalangkungan malaikat Jibril alaihi salam. Nu diantawis penting pikeun urang adalah Al-Quran al-muta'abbad bitilawati, bernilai ibadah ketika membacanya. Tentu dalam arti walaupun kita tidak paham apa yang kita baca, tapi tetap bernilai ibadah. Kemampuan memahami itu jauh, sulit. Artinya sekemampuan apapun yang kita miliki dalam membaca Al-Quran itu adalah bernilai lebih baik. Bahkan hadis menyatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah ya belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran atau mengajar. Belajar atau mengajar. Baik belajar maupun mengajar tetap masuk kategori terbaik. Mudah-mudahan kita pun menjadi bagian dari waktu terbaik dan orang terbaik ketika saat ini membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Surat Al-Mujadilah adalah terkait dengan surhatna seseorang ka Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang seorang istri terhadap Rasul bahwa suaminya pernah menzihar. Zihar adalah ungkapan anti alayya ka zohri ummi, engkau seperti punggung ibuku. Itu sesuatu penghinaan yang ketika zaman jahiliyah suami menyebut itu berarti tidak bisa kembali. Maka turun ayat, boleh kembali dengan catatan memerdekakan hamba saya, bersodakoh ke 60 fakir miskin, berpuasa 2 bulan berturut-turut atau dengan sodakoh kepada 60 fakir miskin. Surat ini juga mengingatkan tentang najwa, tentang bisikan-bisikan halus, tentang pembicaraan yang cenderung rahasia. Bahwa waktu itu orang-orang munafik
Madinah seringkali mengadakan pembicaraan di suatu tempat mengenai Rasulullah dalam upaya makar, dosa, permusuhan, dan membangkang kepada Rasulullah. Akhirnya diingatkan, tidak ada tiga orang yang berbicara kecuali yang kapannya adalah Allah. Tidak ada orang yang berlima kecuali yang keenamnya adalah Allah. Begitu juga seterusnya. Artinya pasti ada yang menyaksikan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diingatkan, kalau mau berkata-kata rahasia, maka jangan sampai yang terkait dengan dosa, permusuhan, dan maksiat kepada Rasul, tetapi mesti watana jauh bil birri wa taqwa, berbicaralah atau berbincang-bincanglah di kesepian dalam hal kebaikan dan takwa. Allah juga mengingatkan tentang ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Ayat tentang ketika seseorang diminta keleluasaan tempat. Jadi kalau kita hadir di suatu majlis, kemudian ada yang datang, tafassahu fil majalis, fafsahu yafsahillahu lakum. Ada orang datang belum dapat tempat, ya kasih tempat. Gitu. Ulah pedah gespinu atau bagaimana, kemudian dibiarkan. Berusaha untuk memberikan kesempatan kepada orang lain. Termasuk juga dalam hal kehidupan. Bukan hanya sekedar tentang duduk di majelis, tapi juga dalam hal keseharian. Entah itu kerja, dagang, dan lain sebagainya. Begitu juga ketika disuruh untuk berdiri, ya berdiri. Maka yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Orang masuk dipotong, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan diberi ilmu. Padahal itu adalah jawab yang sebelumnya harus terpenuhi dulu. Ciri beriman dan berilmu yang diangkat derajatnya itu ketika idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Ketika wa idza qila syuzu fangsuzu. Kalau diminta tempat dia ngasih. Kalau disuruh berdiri dia berdiri gitu. Dia henteu sakarap sorangan. Kalau dia manut, dia sangat memperhatikan lingkungan, itulah yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Orang masuk hanya menyebutkan, dipotong aja yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Orang beriman dan berilmu diangkat derajat. Padahal ada syarat sebelumnya. Yang diangkat itu adalah mereka yang bukan hanya sekedar iman dan berilmu, tetapi memberikan kelonggaran kepada orang lain. Ya ayyuhallazina amanu, eling-eling jalma iman, idza najaitum, nalika hoyong berbisik-bisik aranjeun, berbicara rahasia haranjeun, atau curhat atau menghadap. Ar-rasula ka rasul, hai jalma nu iman, lamun anjeun hayang ngobrol jeung rasul berdua, faqaddimu, maka ngaheulakeun aranjeun kabeh baina yaday najwakum, di hareupeun obrolan aranjeun, artina heulakeun samemeh ngobrol sodakotan kana siapkeun sodakoh.
Rasulullah sangat padat waktunya. Banyak orang-orang yang datang untuk meminta nasihat dan lain sebagainya. Di samping itu, para sahabatnya nyantai ogohan mah gitu. Keinginan untuk dekat dengan Rasulullah baik. Keinginan untuk selalu bersama dengan Rasulullah luar biasa. Keinginan untuk ngobrol, meminta pendapat langsung kepada Rasulullah baik. Tetapi capek atur Rasulullah kan gitu. Saking banyaknya orang yang ingin langsung ngobrol dengan Rasul. Maka kita pun di antara pelajarannya adalah saya orang jeung para kiai, ulama, atau orang-orang hebat selalu dekat, selalu ingin dan lain sebagainya, entah itu salaman, entah itu memang berdekatan langsung, tapi perhatikan kapan waktunya, berapa lama istirahatnya gitu. Rasulullah ya bahasa orangnya kecapean, kerepotan gitu, walaupun tentu bukan itu maksudnya, tetapi ada pelajaran adab ya. Kapan sebaiknya kita bicara, berapa lama sebaiknya kita bicara, hal apa yang sebaiknya kita bicarakan langsung gitu. Guys, jelas mah entos itu kudu hayang ka Rasulullah. Maka bertamu pun ada adab. Bertamu ya waktu bertamu, tidak waktu ya kira-kira menimbulkan gangguan kepada sohibul bait gitu. Karena kejadiannya banyak, faqaddimu baina yadain wajhakum shadaqah. Sebelum ngobrol dengan Rasul agar mengeluarkan sedekah. Ayat ini cenderung dimaknai bahwa awalnya itu sedekah kepada Rasulullah. Mun zamanai namare. Memang ngobrolnya ngamplop heula gitu. Tetapi ayat itu tidak lama, nanti akan ada. Nah inilah ayat mansukh namanya. Atau maknanya bukan begitu. Maknanya adalah nanti di ayat yang ke-13. Bahwa yang dimaksud sedekahnya bukan kepada Rasulullah, tetapi kepada fakir miskin. Jadi sebelum ngobrol dengan Rasul, ya sedekahlah ke fakir miskin. Dengan begitu, ngedongkap ke Rasulullah tidak begitu banyak. Entah sedekahnya berupa apa ya. Jelas, jing-jing bawa, itulah. Jika itu dilakukan, zalika itulah khairun lebih baik, lakum bagi kalian, wa athhar dan lebih mensucikan. Membersihkan. Jadi nanti benar-benar pilihan. Ini di luar konteks ya pembicaraan kita. Antara misalnya sesuatu nu gratis jeung nu mayar. Sekolah, pesantren, mau nu bayar, bayaranna gede. Biasanya lebih semangat belajar. Nu gratis kadang teke yang belajarna gitu. Karena merasa besar bayarannya sehingga kurangnya dikuprak budak kudu ngareti. Bila mau nulis padu ya udah
Kadang-kadang terjadi seperti itu. Tidak lebih baik. Ia ketika curhat dengan Rasulullah. Kau malah mengkurang dimanai sebagai bentuk anak kita belajar ke seorang kiai, ustadz, atau di madrasah, di sekolah, orang guru gitu. Ingin lebih baik dan lebih menjadikan suci. Fa illam tajidu maka lamun temanggihan aranjen kabe kana sedekah. Fa innallaha maka sanyana Allah ghafurun maha ngahampura rahimun tur maha mikanya. Kalau memang tidak menemukan apa yang harus diberikan dari kebaikan sedekah, Allah maha pengampun maha penyayang. Tenanaon. Hakikat perintah wajib, tetapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak membebani tugas kecuali sesuai kemampuan. Kalau memang ada ya bawa, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ashfaqtum naha ngarasa sieun miskin anjeun antu qaddimu yen ngaheulakeun aranjeun kabeh baina yaday najwakum di antara hareupeun obrolan aranjeng jeung Rasul sedekah kana sedekah. Apakah kalian merasa takut miskin jika sebelum bertemu Rasul melakukan sedekah? Pertanyaan tetapi sesungguhnya bukan untuk dijawab, tetapi jangan takut miskin dengan sedekah. Bukan pertanyaan takut miskinnya kalian, bukan. Jangan takut miskin dengan sedekah. Fa idlam taf'alu maka nalika henteu migawe aranjeun kabeh kana sedekah wa taba jeung narima tobat Allahu Allah alaikum ka aranjeun fa aqimus shalah maka geura ngalaksanakeun salat wa atu zakat jeung ngaluarkeun zakat wa atiullaha jeung geura taat anjeun ka Allah wa rasulah jeung ka Rasul Allah. Saurna ayat 13 ieu adalah nasih ayat anu ngamansuh. Ayat mungkin Rasulullah minta bayaran gitu. Tetapi maksudnya adalah bersedekahlah dulu ke fakir miskin. Perhatikan dulu yang sekitar gitu. Atau udah aja aqimus shalah wa atu zakah wa atiullah wa rasul. Itu yang terpenting. Laksanakan perintah aja. Memang naon sih esensinya jeung Rasul kalau memang sudah jelas hukumna gitu. Ya, karena mun diurang ya kadang-kadang salaman jeung kiai rebutan gitu kan. Sesuatu salam satu pandangan bagus, ingin keberkahan, tapi kira-kira kiai nariweuh ya ulah sampai maksakan kan gitu. Kalau menjadikan beliau-beliau para ulama-ulama orang tua menjadikan riba capek, ya sudah. Tabaruknya tidak mesti harus dengan seperti itu. Ya. Omonu ayeuna mah bukan najwaku.
Rojo jeung kiai datang hayang selfie. Nanyakeun masalah henteu, ngadoa henteu. Jadi mah kan yang selfie. Ya terlepas pola cara seperti apa. Walaupun mungkin maksudnya adalah mencari kebaikan. Kan mestinya mah menjadi kiai munayana gitu ya minta doa selesai ya udah. Ya, ayat 12 itu karena terlalu banyaknya orang yang datang kepada Rasulullah untuk memperbincangkan sesuatu. Mungkin ada perasaan memang urgen, penting, mungkin karena sesuatu yang hal saja. Jadi kadang-kadang atau kalau najaitum itu kan najwa itu kan ya hanya berdua gitu. Padahal ya sekalian aja bareng. Saling nungguan, hayang berdua. Akhirnya kan saat ini kepada orang tua, kepada alim ulama, pada guru-guru kita, perhatikan waktu mereka kalau kita ingin mendapatkan sesuatu hal, entah fatwa, entah hukum, entah ilmu, entah keberkahan, sekira-kira mereka tidak merasa terganggu. Kemudian diawali dengan sodakoh yang bukan kepada beliau sesungguhnya, tetapi kepada adalah fakir miskin. Dan kalaupun sodakoh, jangan sampai merasa takut miskin. Ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday najwakum shadaqat. Kuncinya adalah faqimus shalah wa atuz zakah wa atiullaha wa rasulah. Udahlah. Gitu. Penting mah salat, zakat, taat ke Allah jeung taat ke Rasul. Tidak mesti harus bertemu langsung. Uwais Al-Qarni ungkapannya kan luar biasa, tidak terkenal di bumi tetapi terkenal di langit kan gitu. Bukan sahabat, walaupun sezaman beriman tetapi tidak pernah bertemu dengan Rasul. Jadi jangankan ngobrol, jangankan barang bersama, bertemu pun tidak pernah. Karena ya serba kebetulan Allah menakdirkan seperti itu. Beliau sangat sibuk dengan mengurusi ibunya sehingga tidak sempat bertemu Rasul, dan satu ketika ingin bertemu Rasul pun tidak kesampaian. Tetapi diangkat derajat oleh Allah luar biasa walaupun tidak pernah ketemu kan begitu. Artinya tidak berarti bahwa kedekatan seseorang dengan Rasul menjamin totalitas kehebatan. Kedekatan kita dengan seseorang yang dianggap atau wali, ulama, dan lain sebagainya tidak menjamin kepada nilai kebaikan. Aqimus shalah wa atuz zakah wa atiullaha wa rasulah. Wallahu khabirum bima ta'malun. Wallahu sareng ari Allah khabirun zat anu maha meneliti bima kalawan perkara ta'malun anu anjeun beramal. Allah maha teliti atas apa yang kalian lakukan. Jadi walaupun tidak tersampaikan kepada Rasulullah, tercatat, terdokumentasikan. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Alam tara, nah anjeun teu ningali teu nyaho ilal ladzina ka jalma-jalma munafik tawallaw anu menjadikan teman
walau. Maka ayat wala tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jangan kalian menjadikan teman setia orang-orang kafir itu. Hai. Kita dulu pernah pernah viral. Jangan jadikan orang kafir pemimpin. Nah, kalau akar katanya tawallau, walau itu teman, bukan pemimpin. Walaupun bisa jadi pemimpin lebih daripada teman. Ayat ini mengingatkan bahwa apakah kalian tidak melihat orang-orang munafik menjadikan teman kauman kelompok ghadiba yang membenci Allah alaihim atas mereka. Orang-orang munafik di Madinah itu bersekutu dengan satu kelompok yang Allah murka terhadap mereka. Mahum minkum. Mereka bukan dari kelompok kalian, wala minhum, dan mereka bukan dari kelompok mereka. Di lain babaturanana, lain babaturan anjir. Tapi orang lain yang jelas-jelas dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena wa yahlifuna 'alallahil kazib, dan mereka bersumpah atas kebohongan-kebohongan. Wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui bahwa itu adalah bohong. Dan di antara kebiasaan orang munafik itu kalau bertemu, amanna, aku beriman. Tapi ketika berpaling, mereka menyatakan aku tidak beriman. Banget yang harap hati, mungkirakan itu diantara kebiasaan atau sifat-sifat utama orang munafik itu kan begitu. Ini masih terkait dengan kelompok-kelompok munafik zaman Rasul di Madinah. Bagi kita adalah hati-hatilah dalam berteman, hati-hati dalam bersekutu, berkelompok, berjamaah, berjamiah. Walaupun mungkin kelihatannya adalah agama, kelihatannya adalah ibadah. Kita mengenal ajaran sesat itu ya karena memang beragama tetapi tidak sesuai kan begitu. Makanya mereka bersumpah dengan sesuatu yang bohong padahal mereka tahu itu adalah bohong. Hati-hati kita dalam menjalin persahabatan. A'addallahu lahum azaban syadida. A'adda, Allah menyiapkan Allah lahum bagi mereka azaban syadidan, karena siksaan anu berat. Nauzubillah min dzalik. Innahum sanyana maranehanana sa'ama kanu ya'malun, panggoreng-gorengna pagawean nuges dilakukan. Jelakan sejelek-jeleknya adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik paling jelek karena di hadapan kita dia mengatakan iman tetapi di belakang menjadi musuh. Orang kafir mah puguh deui, memang katingali jelas musuh. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan Allah salamina mapari hidayah sareng taufik ka urang sadaya. Amin ya rabbal alamin. Akhiru kalam walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala